qadarna alal ihtifal fi hadal barnamaj wa fi hadal masjid al mubarak insyaallah. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad uhiya ilaihi al-Qur'an fi syahri Ramadan hidayatan wa irsyadan likullil mu'minina wal muslimin. Amma ba'du. Nahnu bi ra'asatil jalasah ismahu lana an naqra'a lakum tartibal baramij fil iftitah tarhibi Ramadan bi Mahad Amanah Muhammadiyah. Al-barnamaj al-awwal al-iftitah. Al-barnamaj atsani tilawatul Qur'anil Karim. Al-barnamaj ats-tsalits kalimatut tarhibiyah min Rais PR IPM bi Mahad Amanah Muhammadiyah. Al-barnamaj ar-rabi ardu syarhil Qur'an min talibatil Ma'had Amanah. Al-barnamaj al-khamis at-tawsiyah min mudiril Ma'had Amanah Muhammadiyah. Wal akhir al-ihtitam. Al-awwal wal iftitah. Hayya naftatih al-barnamaj bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an ma'a kalamillahi azza wa jalla nastami'u ila tilawatil ayati mubarakatin minal Qur'anil Karim yatluha alaina ahunna fajrin falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu allazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum as-sahra falyasum
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ala hadhihi tilawatil Qur'an. Wa nas'alullah an yaj'alal Qur'an syafi'an lana yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wal an nantaqilu ila kalimatit tarhibiyah min Rais PRIPM Ma'had Amanah Muhammadiyah. Talqiha alaina ukhtuna Kuina Haura Ainun Mahya. Falyatafaddal mashkuran. Sahibul Fadilah Mudirul Ma'had Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya Al-Ustadz Arif Somantri MAG. Al-Muhtaramun Al-Ustadz wal Ustadz fi Ma'had Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya wal hadirin Thalibatul Ma'had Amanah Muhammadiyah Al-Habubin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Awalan, hai bina naskura syukran kasiron ilallahi ta'ala alladzi qad atla'na nimatan wa hidayatan hatta nazabi'ah fi hadal makanil mubarak insyaallah. Sanian, assalatu wassalamu ala habibana wa nabiyana Muhammad alladzi qad amalana min adulumati ila nur wa kadalika ila siratal mustaqim. And sorry, I change my language to Indonesia. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada seluruh unsur yang telah hadir dan kepada seluruh panitia juga pada Tarhib Ramadan kali ini. Dan pada Tarhib Ramadan kali ini dengan tema Ramadan berkualitas, puasa totalitas, tadarus Al-Quran tuntas. Dan saya harapkan dengan tema kali ini kita semua bisa menjalankan puasanya dengan totalitas dan tadarus Al-Quran sampai mungkin nanti kita akhir pulang 2 minggu dengan tuntas. Itu harapan saya untuk kedepannya dan mungkin cukup sekian. Nun wa qalam yang maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa nas'alullah an yanfa'ana bi ilmihi wa kalimatiha at-thayyibah. Wal an nastami'u ilal ardi syarhil Qur'an min talibatil Ma'had Amanah ila ahwatina Oktavia Syara wa Asfa patafadolna mashkurat.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta para hadirin yang saya muliakan. Indonesia adalah bangsa yang menganut sistem pemerintahan berdemokrasi, yakni sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dan dari banyak negara yang menganut sistem demokrasi, hanya Indonesia yang berdemokrasi dengan asas pokok berbeda. Asas pokok yang digunakan di Indonesia adalah asas demokrasi Pancasila. Menurut Profesor Dr. Mr. Hazairin, seorang pakar hukum ilmu adat yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Kabinet Ali Sastromijojo, menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila merupakan implementasi sila keempat dalam Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, ciri-ciri pokok perbedaan antara demokrasi Barat dan demokrasi Indonesia adalah demokrasi Barat memberikan kekuasaan kepada si kuat dan si kaya, sehingga perbedaan antara yang berkuasa dan yang dikuasai menonjol dan terjadi ketimpangan antara hak rakyat dan penguasa. Sedangkan para hadirin, demokrasi Indonesia bertujuan untuk memelihara kesatuan masyarakat, pro hidup rukun dan damai, berpendirian sama tinggi sama rendah, berprinsip kebersamaan, yakni ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, yang tua dihormati, sehingga memiliki moral dan etika yang bermartabat. Etika dan moral berbangsa sangat diperlukan dalam segala aktivitas sosial, baik dalam politik maupun hukum dalam berdemokrasi. Oleh karenanya, dengan itu juga sistem demokrasi kita memiliki ciri-ciri dan juga bentuk utama yang harus kita kerjakan itu sesuai dengan di atas nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang melarasnya adalah norma yang bersendikan Al-Quran sebagai ilham lahirnya Pancasila. Melihat betapa pentingnya hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan membahas etika berdemokrasi dalam perspektif Al-Quran dengan landasan Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, ayat ini menerangkan bahwa kenikmatan ukhrawi itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karenanya, hendaklah segala perilaku hukum disandarkan kepada norma Al-Quran dengan niat baik mendapat ridho Allah Ta'ala. Kenikmatan ukhrawi itu akan diperoleh oleh orang-orang yang menerima seruan serta orang-orang yang mematuhi perintah Allah melalui para rasul dan wahyu-wahyu yang disampaikan kepada mereka serta orang-orang yang melaksanakan salat sebagai salah satu kewajiban yang diwajibkan kepada mereka. Sedangkan urusan mereka yang berkaitan dengan persoalan dunia dan kemaslahatan hidup mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan juga yang menerima kenikmatan ukhrawi itu adalah mereka yang menginfakkan di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas sebagian dari rezeki mereka, baik dalam bentuk harta yang kami berikan kepada mereka. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama yang menjangkau seluruh anggota masyarakat, sebagaimana dalam firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله Innallaha khabirum bima ta'malun.
Sadaqallahul azim. Oleh sebab itu hadirin, umat Islam wajib berlaku adil, tidak hanya kepada sesama Islam, tetapi juga kepada siapa saja, walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Orang-orang beriman berperan sebagai penegak keadilan, yakni bersungguh-sungguh dalam menegakkan kebenaran karena Allah. Saat menjadi saksi, maka bersaksilah dengan adil, dengan memberikan keterangan yang jujur, dan janganlah menghadirkan kebencian terhadap suatu kaum, sekalipun kepada orang-orang kafir, sehingga mengakibatkan tidak dapat berperan dengan adil, memutuskan setiap perkara dengan adil, Tidak berat sebelah. menepati janji. Maka inilah etika yang sesungguhnya dalam berdemokrasi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para hadirin yang kami muliakan. Keadilan itu lebih dekat kepada takwa, maka bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sungguh Allah Maha teliti dan Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kamu lahirkan maupun yang kamu sembunyikan. Wujud etika dalam berdemokrasi adalah menegakkan keadilan dari sebuah keputusan yang telah disepakati bersama. Mengandalkan norma hukum yang berasaskan Pancasila dan Al-Quran. Maka bentuk pelanggaran norma tersebut adalah pelanggaran etika Yang menciderai hukum dan pengkhianatan masyarakat serta pengingkaran terhadap pedoman Al-Quran. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, demikian cerahan Al-Quran dari kami, dan dapat disimpulkan bahwa etika berdemokrasi yang baik adalah merujuk kepada landasan Al-Quran sebagai sumber hukum agar tercapai keadilan. Sebab Allah Maha adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hendaknya keputusan diambil dengan jalan musyawarah, Mencapai kemufakatan sehingga tidak merugikan pihak tertentu. menjunjung toleransi dalam konteks beretika dan estetika. Ketika hal ini dapat terwujudkan, maka kedamaian dan keadilan
serta kesejahteraan di bumi tercinta Indonesia akan menjadi sajian utama. Demikian pembicaraan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah wa tabarakallah. Qad istama'na syarhal Qur'anil jayyid. Asallahu an yanfa'ana wa yazidana min ilmihi bih. Wal an nattajihu ilal barnamaj ba'dahu wa huwa at-tawsiyah min mudiril ma'had amanah Muhammadiyah ila mudirin al-fadil al-ustad Arif Sumantri MAG. Fatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambu klutuk dicampur es dawet, dicampur juga dengan buah rambutan. Sepertinya tadi ngantuk karena habis ngeliwet. Salamnya kurang kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu antri buah mentimun. Kalau saya antri buah apel si mana lagi. Santri-santri tidak sedikit yang melamun, oleh karenanya salam saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura kasih membeli opak. Terima kasih, jawab salamnya sudah kompak. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi adzaqa lis-shaimina halawatat ta'ah walladzi 'allaqa qulubal mu'minina wal muslimina bil masajidi wal jamaah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin huwa ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Di awal saya utamakan dan prioritaskan mengadres para pimpinan yang juga hadir pada kesempatan ini, wakil-wakil mudir Ustadz Taufik dan Ustadz Wahyu, kepala sekolah SMP dan SMA, terlihat di sini Ustadz Yudi,
Ustadz Anang kemana ya? Tidak kelihatan. Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan, Ustadz dan Ustadzah, para musyrif dan musyrifah. Khusus saya sebut di sini Pak Tata dari Papeditas. Terima kasih Pak telah hadir. Anak-anak tahu nggak Papeditas itu apa? Saya juga baru tahu nih. Paguyuban Pegiat Disabilitas Tasikmalaya. Ini sama ibu juga yang hadir. Maaf Bu. Pak Tata dengan ibu ya, alhamdulillah. Cuma tadi saya belum sempat nanyakan namanya, mohon maaf Bu ya. Nah, beliau berdua ini mendampingi Ananda Ansor ya namanya. Ini ada di depan kita. Jadi Ananda Ansor nanti juga dengan teman-teman yang lainnya, kurang lebih 3 atau 4 orang ya, insya Allah akan membersamai kita belajar selama bulan Ramadan di pesantren Amanah. Jadi kita aplaus dulu untuk teman kita Ansor. Sebenarnya tadi yang membaca Quran seharusnya dari teman-teman kita. Tapi karena hujan ya, perjalanannya cukup jauh, jadi diganti dengan Akhina Pajrin tadi yang membaca Quran. Ya, terima kasih juga anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira. Siap menyambutnya dengan gembira? Baik. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah fi hadal masa'i sa'id qadarna ala al-ihtifal huna linarahib wa naqabil hudura syahrin mubarak, hudur syahrun mubarak, hudur syahrun azim, yakni syahru Ramadan. ونتمنى أن نكون دائما في صحة وعافية حتى قدرنا على الصيام والقيام والأعمال المفضلة الأخرى في هذا الشهر المبارك. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan yang penuh berkah ini sehat walafiat dan juga dengan semangat. Saya tadi lihat di belakang ada background atau backdrop ya. Ini tentu saja kreativitas dari anak-anak yang tadi membuka, dan juga ada sambutan dari ketua PC IPM-nya. Karena kebahagiaan saya sampaikan kepada mereka ucapan terima kasih dalam sebuah pantun. Ya. Binjai, Lebak Bulus, Batu Lawang, dan Rafi'ah, itulah nama jenis-jenis buah rambutan. Terima kasih PC IPM Amanah telah menyelenggarakan Tarhib Ramadan. Saya juga tertarik dengan apa ya? Ini tagline atau tema dari Ramadan kita pada tahun ini, tahun 1446. Apa tagline-nya? Ramadan berkualitas. Ramadan berkualitas, kemudian puasa totalitas, dan membaca Al-Quran dengan tuntas. Nah, ini tema ini, dengan tema ini saya terinspirasi. Tapi saya nyanyikan dengan lagam jadul ketika pesantren dulu. Tapi ini bisa diikuti oleh anak-anakku sekalian ya, bareng-bareng. Ya. Ini syair santri-santri salafiyah ini.
Kalau santri-santri pesantren Asriyah nanti syairnya beda lagi. Pesantren amanah, nah, dan seterusnya itu beda lagi nanti. Ya, ini jadul ini lagunya. Tapi meskipun jadul, mudah-mudahan dengan suara yang serak-serak basah seperti saya ini bisa dicerna oleh semuanya. Ya. Ya, kalau serak-serak Iwan Fals bagus, ini mah Fals beneran ya. Baik. Jadi ini ada 3 paragraf ya anak-anakku sekalian. Karena ini kan 3 juga. Oke. Yang pertama gini. Belajar bareng Ustadz Ustadzah. Coba sama-sama 1 2 3. Ustadz Ustadzah. Ya. Dengan niat tulus ikhlas. Ayo sama-sama. Belajar bareng Ustadz Ustadzah dengan niat tulus ikhlas. Santri pesantren amanah sambut Ramadan berkualitas ya. Gimana suaranya? Yang ahli nyanyi maju dong sini. Oke, kalau sama-sama saya kira bagus. 1 2 3. Belajar bareng Ustadz Ustadzah dengan niat tulus ikhlas. Santri pesantren amanah sambut Ramadan berkualitas. Ya, itu baru 1 nih. Ya, baru 1. Yang keduanya apa tadi tagline-nya? Puasa totalitas, berpuasa totalitas. Masih agak sama dengan tadi ya. Syairnya begini. Nanti oleh Ibu Aisyah di aransemen ini. Ya, belajar bareng Ustadz Ustadzah, hati senang tidak malas. Santri pesantren amanah puasanya totalitas. Ayo bareng. Belajar bareng Ustadz Ustadzah dengan tidak malas. Santri pesantren amanah puasanya totalitas. Oke. Satu lagi, ada satu lagi. Apa tadi? Satu lagi, membaca Al-Qur'annya tuntas, ya, membaca Al-Qur'annya tuntas. Oke, syairnya begini. Belajar bareng Ustadz Ustadzah dapat nasihat yang sangat terlalu panjang. Dapat nasihat yang bernas, begitu ya. Oke, belajar bareng Ustadz Ustadzah dapat nasihat yang bernas. Santri pesantren amanah tadarus Qur'annya tuntas ya. Kira-kira begitulah ya. Kira-kira begitu Pak Tata ininya motivasi, karena saya melihat apa di sini tagline-nya begitu. Baik anak-anakku sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tarhib Ramadan ya, di depannya itu kan ada judulnya besar, tarhib. Kira-kira ada yang tahu enggak anak-anakku? Kata tarhib itu asal usulnya dari kalimat apa atau kata apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Banin nggak ada yang tangan. Ya, dari Banat ada nggak? Yuk. Tarhib itu isim masdar. Dari fi'il madi asalnya rohiba. Rohiba. Katakan rohiba.
Ayo katakan semuanya. Rahiba. Yarhabu. Rahiba yarhabu. Tarhiban. Tarhiban. Wa marhaban. Nah itu jadi akarnya anak-anakku dari apa? Rahiba yarhabu. Apa arti rahiba yarhabu? Ada yang tahu? Lagi-lagi di zong. Kalau ada ini ada Bu Linda di sini nih, bendahara pesantren, siap ngasih hadiah. Ya, belum tahu ya. Nah, saya kasih tahu. Rahiba yarhabu itu artinya lapang, luas, senang. Jadi kalau di sini kita artikan atau baca di depan ini tarhib Ramadan, artinya kita sambut bulan suci Ramadan dengan perasaan yang senang, dada yang lapang dan senang gembira. Begitu kira-kira. Oleh karenanya tadi kan saya tanya, ada yang sedih enggak menghadapi bulan Ramadan? Siapa yang sedih? Siapa yang sedih datangnya Ramadan? Tidak ada. Semuanya merasa senang, bahagia dengan hati yang lapang dada. Benar enggak? Betul tidak? Betul apa betul? Ya begitu. Jadi sebelum masuk bulan suci Ramadan saja kita sudah memiliki perasaan bahagia. Dan ini penting anak-anakku sekalian, perasaan bahagia itu akan memanjangkan umur. Memanjangkan apa? Usia. Memanjangkan apa? Umur. Ya, jadi akan memanjangkan umur, memanjangkan usia. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Tidak percaya apa percaya? Percaya banget apa bingit? Jadi di dalam ilmu kesehatan itu kalau kita bahagia ada hormon-hormon yang keluar, hormon-hormon kebahagiaan. Ada 4 itu. Yang pertama adalah hormon dopamin. Hormon apa? Dopamin. Yang kedua adalah hormon endorfin. Hormon endorfin. Yang ketiga adalah eksitosin. Hormon eksitosin. Hormon apa? Eksitosin. Dan yang keempat dan yang ke adalah hormon serotonin. Ya, itu yang keluar dari anak-anakku semua. Kalau kita sebaliknya kalau kita bersedih tidak keluar tuh hormon-hormon kebahagiaan itu. Dan yakinlah orang yang selalu bersedih akan bagaimana? Ya, kalau tadi yang bahagia panjang umurnya, yang selalu bersedih akan pendek umurnya. Mau tidak? Mau pendek umur, mau panjang umur? Mau panjang umur, mau pendek umur? Kalau mau panjang umur berbahagialah. Ya. Sambut Ramadan dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan atau tarhib Ramadan. Itu sama saja. Kalau marhaban itu masdar mimi, masdar yang ada mimnya. Kalau tarhib itu masdar ghair mimi, masdar yang tidak ada mimnya. Paham? Bisa dipahami? Jadi jangan asal nulis tapi kita tidak paham. Ya, nulis harus paham. Itu. Anak-anakku sekalian, juga ayah bunda, para orang tua mungkin yang ada di sini, juga para ustadz-ustadzah, dalam menyambut Ramadan agar Ramadannya seperti tertulis di sini berkualitas. Bagaimana kita menyambutnya supaya Ramadan kita berkualitas?
paling tidak ada 5 yang harus kita semua siapkan. Khamsu isti'dadat muta'alliqat bi Ramadan al-muntij. Bi Ramadan al-muntij, Ramadan yang berkualitas. Berkualitas bahasa Arabnya al-muntij. Ada natijah. Fihi natijah, berkualitas. Ya. Halo? Halo? Hai? Oke, jarum jatuh kedengaran. Suaranya ditahan dulu. Kita lanjut. Bagaimana supaya Ramadan kita muntij, fihi natijah, berkualitas. Hunaka khamsu isti'dadat li muqabalati hadha Ramadan. Ada 5 persiapan yang harus kita siapkan untuk menghadapi Ramadan supaya berkualitas. 1. Al-isti'dadat ar-ruhaniyah. Persiapan secara rohani. Persiapan secara rohani. Wathani al-isti'dadat al-amaliyah. Persiapan secara praktis. Asalis al-isti'dadat al-ilmiyah. Persiapan secara keilmuan. Warabi, dan yang keempat al-isti'dadat al-maliyah. Wal khamis al-isti'dadat al-jasadiyah. Yang keempat tadi persiapan materi, dan yang kelima adalah persiapan secara fisik. Halo? Halo? Berapa persiapannya? Berapa persiapannya? Supaya supaya menyambut Ramadan 5 persiapan. Baik, yang pertama adalah al-isti'dadat ar-ruhaniyah. Persiapan secara rohani. Apa maksudnya anak-anakku sekalian? Maksudnya adalah ketika kita menghadapi, memulai dan melaksanakan Ramadan itu harus dengan niat tulus ikhlas. Jadi rohani ini berkaitan dengan keikhlasan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Keikhlasan. Kita sambut, tetapi kita tidak sambit ya. Kita sambut Ramadan ini diawali dengan niat lillahi ta'ala. Kita akan melaksanakan ibadah saum sampai tuntas ya. Dan juga secara totalitas. Itu ada niat. Mengapa niat itu penting? Karena niatlah yang mengarahkan kemana tujuan kita. Kemana tujuan kita itu dengan apa? Niat. Kadang-kadang ada yang niatnya ke Surabaya, tiba-tiba perginya ke Jakarta. Benar nggak niatnya? Ini ada cerita sepasang suami istri, sama sahur, dua-duanya pada sahur. Hanya saja memang idam, tahu idam? Lauk pauk di dalam ketika bersahur itu cukup dengan rendang daging dan juga telur dadar, ya. Tidak ada mie, gitu ya. Tidak pakai mie instan, hanya ada daging rendang dan sayur telur. Oke. Ceritanya sudah pagi sang suami izin kepada istrinya, Bu, saya mau pergi bekerja. Tiba lewat pasar Cikurubuk, dilihatnya ada saung yang pakai dinding dari backdrop. Ya.
saung kecil, roda ditutup. Tapi di bawahnya kelihatan ada kaki yang bergelantungan. Kira-kira sedang apa itu? Kira-kira sedang apa itu di bulan puasa? Warung kecil ditutupi dengan backdrop. Di bawah ada kelihatan kaki-kaki bergelantungan. Kira-kira sedang apa itu? Sedang makan. Nah, di waktu janari atau sebelum subuh dia sudah berniat puasa, tapi niatnya tidak kuat, lihat yang bergelantungan kaki, ikut masuk juga ke sana. Belilah mie ceritanya ya. Dimakanlah mie itu. Jadi batal nggak puasanya? Batal. Kerjalah dia pergi. Sepulang kerja kira-kira jam 4 datang ke rumah, agak mengeluh kepada istrinya. "Ma, ini tolong saya agak pusing, kerokin dong. Punggung saya kerokin dong." Biasanya kan pakai kerokan ya. Ketika dikerok oleh istrinya, sudah sekian 3 kali kerokan, borolo utah ya. Urulu keluar. Ternyata yang keluar apa? Mie. Pak, perasaan mama tadi kita sahur itu hanya dengan rendang dan juga telur. Kok sekarang jadi ada mie? Dari mana ini? Nah, barulah dia berkata jujur bahwa dia sebelum bekerja lewat Cikurubuk tertarik dengan warung yang ngegelantung kakinya. Bagaimana niat seperti itu, kuat apa tidak? Tidak. Dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 6 Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Ya. Apa itu artinya? Siapa yang tahu? Maju ke depan. Belum juga. Bu Linda aman, Bu Linda aman. Wa ma umiru wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, dengan niat yang ikhlas, lahuddin, melaksanakan syariat agama Allah ya, hunafa, dengan apa? Tunduk dan patuh. Nah itu Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran memerintahkan kita kalau mengerjakan sesuatu itu harus ikhlas, murninya karena Allah. Maka nanti akan kelihatan anak-anakku yang murni niatnya karena Allah, insya Allah yakin puasanya, saumnya akan selesai, akan tamat ya. Perbaiki dari sekarang aspek ruhaniyahnya, niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Innamal a'mal binniyat." Sesungguhnya sahnya pekerjaan amalan-amalan itu sangat bergantung pada niatnya. Jadi kalau sangat bergantung pada niat, tidak ada niat berarti tidak sah amalnya. Halo? Harus ada niat. Ya. Baik. Bagaimana niat kita berpuasa? Ini penting anak-anakku sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi' asyam qabla al-fajri fala siyamalah." Tahu artinya? Ini penting. Barang siapa yang belum atau tidak berniat puasa sampai atau sebelum fajar, maka tidak dianggap sah saumnya atau puasanya. Jadi kapan kita berniat puasa berdasarkan hadis ini? Kita berniat berpuasa berdasarkan hadis ini malam-malam paling terakhir sebelum fajar, sebelum subuh. Ini setiap hari. Pak Ustadz, bagaimana kalau saya niatnya sebulan digebutkeun semua?
Coba perhatikan hadis ini. Jadi kalau kita niat puasa itu malam harinya atau paling telat sebelum azan subuh, antum semuanya sudah berniat akan melaksanakan saum. Niatnya bagaimana? Ya dalam hati saja. Ada niat yang dikeraskan itu pada umroh dan haji. Labbaika Allahumma umrotan, labbaika Allahumma hajjan. Kalau haji dan umroh memang dikeraskan niatnya. Tapi selain haji dan umroh cukup di dalam hati. Paham? Kapan niat puasa? Kapan niat puasa? Sebelum fajar. Ya, tuh berkaitan dengan satu. Yang kedua adalah al-istidadat al-amaliyah. Persiapan berbentuk praktis amalan. Apa maksudnya? Apa maksudnya anak-anakku sekalian? Kita dalam menghadapi saum Ramadan ini harus dengan persiapan yang matang. Kita harus punya agenda-agenda. Kira-kira selama Ramadan 1446 itu apa saja yang akan kita lakukan? Itu penting. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Ya, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang akan dilakukan besok hari. Artinya di sini perlu ada manajemen secara pribadi ketika menghadapi ibadah saum. Contohnya apa? Anak-anakku mau hatam Quran berapa kali? Nah, di sini kan tuntas tadi ya, baca Qurannya tuntas. Mau hatam tuntas Qurannya berapa kali? Dibuat programnya. Baca Qurannya habis subuh, baca Qurannya habis sholat zuhur dan seterusnya dengan rinci. Kalau ingin menghatamkan Quran, Ustadz dengar dari pengasuhan Ustadz Piki akan memberikan reward hadiah bagi yang hatam Qurannya banyak di sini selama di sini. Siap? Nggak tahu rewardnya berupa apa. Yang jelas akan ada reward bagi yang ini untuk memotivasi. Nah, Qurannya berapa kali hatam? Kemudian apalagi kita agendakan, programkan. Misalnya kita akan menabung selama bulan Ramadan, akhir tabungan kita akan sedekahkan. Karena Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh para sahabat, ayyus shadaqati afdal, beliau menjawab shadaqatun fi Ramadan. Ya. Ketika Rasul ditanya, ya Rasul, sedekah apa yang lebih utama? Beliau menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Ya, siapkan. Nabung sehari 5.000, sehari 2.000, terserah anak-anakku sekalian. Berapa? Nanti hasilnya sedekahkan. Itu diprogram. Ya. Kemudian pulang ke rumah, misalnya di sini kan sampai tanggal berapa ya Ustadz? 16 atau 17? Ya? Kan 20 katanya. Ya. Sampai selesai bulan Ramadan katanya. Ya. Ini anak-anakku sekalian, liburnya kita muakhir, jadi jamak takhir ya. Jamak takhir kan seharusnya di lain tempat ada libur dulu sebelum Ramadan, kita tidak, tapi itu akan dijamak takhir nanti. Ya. Oleh karenanya mungkin perpulangannya lebih awal ya, dan kedatangannya mungkin agak berakhir karena dikurangi atau sebagai pengganti badal dari apa? Libur Ramadan yang kita tidak lakukan. Ya. Ya. Jadi apa yang Anda anak-anakku sekalian lakukan ketika pulang di rumah, ada perencanaannya. Kalau anak-anakku punya perencanaan dengan tagline-nya besok kumaha, ya, lain kumaha isuk, ya. Ini yang salah itu kumaha isuk. Kalau kumaha isuk nggak ada program.
Tapi kalau besok kumaha, nah itu pasti ada programnya. Siap menyusun program? Siap menyusun program tidak? Insya Allah. Yang ketiga, al-isti'dadat al-ilmiyah, persiapan keilmuan. Ilmu tentang puasa Ramadan, anak-anak cukup kita baca ulang Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya. Al-Baqarah 183 sampai 187. 183, ilmu apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Satu ilmu itu di situ. Apa? Bahwa saum, berpuasa di bulan suci Ramadan hukumnya wajib. Kalau tidak melakukan berarti doraka cenah gitu. Karena istilah wajib itu menurut Ustadz Kemal Aiger, mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Benar enggak beliau ngajarkan itu? Wajib itu sesuatu yang berpahala kalau kita lakukan dan berdosa kalau kita tinggalkan. Itu wajib. Ya, wajib. Kutiba. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat itu apa? La'allakum tattaqun. Saum yang kita lakukan itu berujung kepada peningkatan kualitas kita, yaitu orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku, hai. Halo. Hai. Masya Allah. Ruas. Nah, jadi kalau anak-anakku sekalian, bertakwa itu orangnya seperti apa? Punya ketajaman intuitif ketika kita mengamalkan ajaran agama itu, ya, takwa itu. Sekarang anak-anakku lihat, ada kejadian nih, minyak atau bensin pertalite, ya, dioplos, jadilah pertamak gadungan. Takut kepada Allah nggak ketika melakukan itu? Tidak, buktinya mereka kemudian ditangkap dan dipenjara, kerugian negara sekitar berapa triliun? Berapa triliun? Ya, 800-an triliun ya. Masya Allah. Kalau takwa itu bersemayam dengan baik di dalam dada kita, tidak akan ada penyelewengan terhadap nilai-nilai agama. Kepada teman kita akan baik, kepada teman tidak akan membuli, kepada teman kita tidak akan menghinakan, karena hatinya sudah terpatri di dalamnya rasa khosyiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran yang keduanya. Dilatih dengan apa? Dengan berpuasa. Ya, menjaga dari makan, menjaga dari minum, menjaga segala yang batalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, itu adalah latihan kita agar menjadi insan-insan yang bertakwa, yang memiliki hati yang tajam, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, ilmu apa? Ayat yang kedua itu maksudnya 184. Apa yang anak-anakku sekalian dapat ilmu di sana? Ayyamam ma'dudat. Yang ketiga nih, bahwa berpuasa itu hanya dilakukan beberapa hari saja. Berapa hari coba? Kalau bulan ini atau saum Ramadan ini berapa hari kira-kira? 30 apa 60? 60 apa 40? 30 hari, insya Allah 30 hari. Hanya beberapa hari saja.
Tidak 365 hari, tidak. Hanya diminta 30 hari saja. Nah, inilah bentuk pelatihan takwa oleh Allah sediakan bagi kita. Dalam 1 tahun kita berpuasa selama 1 bulan, itulah bentuk pelatihannya. Kalau yang dilatihkan oleh Allah untuk mengasah takwa setiap hari apa coba? Apa coba? Sholat 5 waktu. Ya. Pelatihan yang Allah latihkan kepada kita supaya menjadi orang yang takwa dalam 1 minggu apa kira-kira? Ada yang tahu? Dalam 1 minggu apa kira-kira? Halo? Yang seminggu sekali kita lakukan khususnya Banin apa itu? Sholat Jumat. Ibu-ibunya gimana? Sholat Jumat juga menyediakan makanan untuk yang sholat Jumat. Itu ibadah mingguan. Ibadah bulanan kira-kira apa yang Anda sekalian yang Allah sediakan untuk kita mengasah ketakwaan kita apa? Saum ayyamul bid. Berpuasa sunnah pada hari-hari putih. Kapan itu? 13, 14, 15. Bulanan. Yang tahunan saum Ramadan. Yang 1 umur 1 kali apa? Ibadah haji. Ya, 1 umur 1 kali. Zakat juga haul itu 1 tahun sekali. Kalau yang punya. Kalau yang nisab. Ya. Nah itu jadi Allah sudah sediakan yang harian, yang mingguan, yang bulanan, yang tahunan, yang 1 usia 1 kali. Tidak lain tidak bukan untuk mengasah kita menjadi orang-orang yang bertakwa itu. Ayyaman ma'dudat. Ilmu yang kelima apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Apa di sini Allah berbicara tentang rukhsah, tentang keringanan dalam berpuasa. Ternyata berpuasa yang wajib itu ada loh keringanannya, ada loh rukhsahnya. Apa rukhsahnya? Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka boleh mengganti pada hari yang lain. Sakitnya yang sakit gimana kalau mengganti dengan hari yang lain? Apakah atul termasuk penyakit yang harus diganti dengan hari yang lain? Panuan, korengan harus diganti dengan hari yang lain? Tidak, ya. Sakit yang menurut dokter bisa disembuhkan, cuma pada hari berpuasa dia sakit. Ya, sakit. Atau dalam perjalanan, berapa anak-anakku yang tahu perjalanan yang dapat rukhsah untuk berbatal puasa atau membatalkan puasa dan menggantinya dengan hari yang lain? Apa? Berapa? Halo? Berapa? Berapa perjalanan? Berapa kilometer? Kalau menurut ulama fikih itu sepanjang kilometernya yang dibolehkan untuk rukhsah sholat qashar. Ya, yaitu 80,64 km. Tasik mana itu? Ya. Jadi yang boleh membatalkan puasa itu kalau melakukan safar 80,64 km. Hitung saja nanti perjalanannya. Hanya saja bagaimana Ustaz, saya mah tidak kuat atuh, apalagi sekarang perjalanannya enak. Naik mobilnya juga enak, naik kereta api apalagi wush lebih enak lagi, naik pesawat terbang juga enak. Dari Cengkareng ke Bali hanya 1,5 jam, ya. Dari mana Cengkareng ke Jeddah hanya 8 atau 9 jam. Nyaman di dalamnya kok, puasa juga kuat. Bagaimana dengan kasus begitu? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagi antum semua kalau Anda tahu. Kalau mau mengambil rukhsah, ya batal puasanya, dibatalkan, diganti dengan hari yang lain.
kalau mau mengambil azimah keutamaan, ambil wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Oke. Tuh. Wa iddatum min ayyamin ukhar. Ilmu yang berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang sakit dan yang bekerja berat, merasa berat dan tidak mampu, bagaimana itu? Fidyatun ta'amu miskin. Tidak mungkin lagi mengganti, mengqadha di hari yang lain. Bagaimana mereka itu? Membayar fidyah. Membayar fidyah. Berapa ukuran fidyah? 1 mud. Tahu nggak 1 mud itu berapa? 0,6 kilogram makanan pokok. Ya, atau senilai makanan yang antum makan dalam keseharian. Itu 0,6 kilogram. Ya, itu fidyah. Fidyah juga berlaku bagi siapa? Termasuk alladzina yutikunahu, itu ibu-ibu yang sedang hamil, ibu-ibu yang melahirkan, ibu-ibu yang menyusui, itu termasuk alladzina yutikunahu. Karena haulaini kamilaini, memberikan asupan gizi kepada bayi itu harus 2 tahun berturut-turut. Jadi tidak mungkin lagi ada qadha di situ. Ya, gitu. Kemudian apa? Fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Satu lagi ilmu penting, terutama ini bagi ustadz-ustadzah yang sudah menikah. Ustadz-ustadzah yang belum menikah jangan coba-coba. Ya. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat. Halaktu ya Rasulullah, cilaka ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah, sampai 3 kali celaka ya Rasulullah. Heran ya Rasulullah itu. Apa yang membuatmu celaka wahai saudaraku? Waqantu fi imraati wa ana shaimun. Saya terjerumus hubungan suami istri di siang hari padahal aku berpuasa. Ya. Anak-anak, ini untuk pengetahuan ya, supaya nanti ketika ceramah bisa disampaikan juga. Apa di sini kasusnya? Kasusnya orang yang melakukan batal puasa dengan cara hubungan suami istri siang hari. Bagaimana kata Rasulullah? Hal indaka raqabatun tu'tikuha. Anda punya raqabah, hamba saya perempuan enggak yang bisa dibebaskan? Tidak ya Rasulullah, enggak punya. Satu itu ya, membebaskan hamba saya kalau ada. Kalau tidak ada bagaimana? Wa antasum syahraini mutatabi'ain. Anda harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, jangan sampai putus. Kalau putus ulangi lagi 2 bulannya. Ya, berat enggak kifaratnya? Berat. Ya, berpuasa. Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan berturut-turut, nih 1 bulan juga saya sudah begini, enggak kuat. Kalau begitu it'amu sittina miskinan. Memberi makan kepada berapa? 60 orang miskin. 1 orang miskin 1 mud. Ya Allah, ya Rasulullah, saya ini orang miskin di sini, Rasul, nggak punya apa-apa. Kalau gitu nih, saya kasih kepadamu 2 keranjang kurma, sodakohkan. Rasul, yang paling miskin ini untuk sodakoh siapa? Ini sodakoh untuk yang paling miskin di Madinah ini. Ya Rasul, orang yang paling miskin tersebut adalah saya dan keluarga saya. Kata Rasul, anfik tasaddaq ila ahlika. Silakan sodakoh untuk keluargamu. Ya, jadi mendapatkan banyak ya. Mendapatkan banyak itu orang itu. Tapi di sini hukum yang kita ambil secara fikhiyah apa? Kalau batal ibu-ibu dan bapak-bapak dengan cara seperti itu, ya seperti tadi, pilihan-pilihan kifaratnya. Oke? Makanya 187 ada jalan keluarnya di situ.
Ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, artikan saja nantilah supaya tidak terlalu mendalam di sini. Nah, jadi itu ilmu berpuasa, istidadat al-ilmiyah. Yang keempat adalah al-istidadat al-maliyah. Kenapa kita harus menyiapkan materi tadi ya, tabungan? Karena satu, bulan Ramadan adalah utama dalam bersodakoh, tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah memberi makan, memberi futur, memberi buka kepada orang yang berpuasa. Itu semua dilakukan, kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Untuk sodakoh, untuk iftar jama'i, untuk berzakat fitrah, untuk berzakat perniagaan dan yang lainnya yang sudah haul dalam 1 tahun, kira-kira apa yang dibutuhkan? Kira-kira apa yang dibutuhkan? Ya? Kira-kira apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah cuan. Bagaimana anak-anakku bisa bersedekah kalau tidak ada uang? Ya kan? Makanya uang harus disiapkan, al-istidadat al-maliyah. Terakhir, persiapan kesehatan jasadiah. Jadi anak-anakku, kita semua menghadapi bulan Ramadan ini, jaga kesehatan dari sekarang. Besok kita sudah mulai Ramadan. Ada beberapa anak kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan mereka cepat sembuh, dapat menjalani ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anda syafi la shifaa illa shifauka sifaan la yugadiru saqama. Kita berdoa bersama-sama mengakhiri ceramah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa wafartah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Allahumma hdina subulas salam wahdina ila sabilir rasyad wahdina ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana inni as'aluka al khair kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuk wa na'udzubika minasy syarri ma ista'adza minhu 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin wansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumid dhalimin al kafirin al fasikin. Allahumma a'inna fi kifahina wa jihadina li'ala'i kalimatika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqdirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib mubashshiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara tarhib kita sudah selesai. Jazakumullah khair Ustadz Arif Samantri untuk tausiahnya. Ini untuk door prize sudah Ustadz? Oh belum ada yang jawab. Barangkali mau diulang pertanyaan-pertanyaannya karena saya sudah membekali uang banyak ini tuh. Bohong katang. Ustazah Bu Nida. Atau gini. Jadi sekarang itu agendanya setelah tarhib selesai ini antum semua nanti melaksanakan sholat maghrib dan juga sholat isya berjamaah di sini ya. Nah karena sekarang kita masih punya waktu kurang lebih 45 menitan, 40, masih lama ya, masih lama. Ini untuk live-nya boleh di end dulu Pak Apip. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk selanjutnya